Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Tukang Servis Desa. Masuk lagi Oppo A16 ya. Jadi HP ini minta ganti LCD dan sudah dibelikan LCD-nya sama usernya ya. LCD-nya sudah di unboxing juga. Ini kayaknya kondisinya kayak bekas jatuh gitu ya, atau terhempas. Dan sebelumnya, sebelum melakukan pembongkaran pada HP ini, perlu juga dikonfirmasi ke usernya kalau membuka cover belakang ini bisa terkelupas ya, karena kondisinya lumayan cukup parah juga. Jadi apabila sudah disetujui, bisa dilanjutkan untuk melakukan pembongkaran ya. Jadi HP ini LCD-nya masih hidup ya, masih menyala, namun kondisinya tidak bisa menampilkan gambar karena retak parah ya. Oke, langsung saja saya lepas SIM tray-nya, kemudian sambil hati-hati juga ya, karena takutnya retakan-retakan pada LCD yang ini ada bagian-bagian yang tajam juga ya, takutnya melukai tangan. Jadi hati-hati. Dan untuk bagian cover ini wajib dikonfirmasi ya ke usernya. Apabila usernya setuju, jadi bisa dilakukan pembongkaran ya. Dan ini kondisinya lumayan parah ya. Jadi di sini sudah saya konfirmasikan ke usernya bahwa ini sudah pasti terkelupas ya untuk bagian covernya. Jadi apabila usernya mau mengganti, nanti bisa dikonfirmasikan kembali untuk mengganti cover belakang. Oke, setelah dilakukan negosiasi dengan usernya, akhirnya usernya setuju ya untuk membuka, dan resikonya covernya pasti terbuka ya. Oke, lanjut melepas bagian cover belakang. Ini sebenarnya ini agak kurang kurang cantik ya kalau dipasang kembali, karena banyak bagian yang terkelupas ya di bagian covernya. Dan HP ini juga sudah pernah diservis sebelumnya, jadi nanti tinggal, kalau usernya mau ganti, tinggal membuka bagian covernya saja ya. Oke, hati-hati juga saat pembongkaran, karena di bagian belakang cover ini ada ini ya, fleksibel fingerprint. Jadi hati-hati saat melakukan atau memasukkan alat bantu, karena disitu fleksibelnya ada di bagian sebelah kiri ya. Oke, jadi di sini saya lakukan pembersihan saja agar bagian lapisan yang terlepas ini lebih rapi ya. Oke, lanjut. Dan di sini sudah saya lakukan pembersihan. Jadi untuk bagian covernya seperti ini ya. Jadi nanti diinfokan kalau ke usernya kalau mau mengganti, tinggal ganti beli ini ya. Jadi tadi sudah melakukan konfirmasi juga untuk pergantian ini ya. Oke, setelah lakukan pelepasan bagian cover, lanjut buka baut-bautnya ya. Jadi di belakang kamera ini ada beberapa baut ya yang mengganjal, dan itu wajib diangkat ya untuk bagian tutup lensa kameranya, agar lebih mudah ya mengangkat baut-bautnya. Di sini karena baut kamera ini terhubung ya, bukan bautnya ya, bagian tulangan tengahnya ini ya, bezel tengahnya ini terhubung ya, atas dan bawah. Jadi harus dibongkar semua, baut-bautnya harus dilepas semua ya. Oke, dan ini ada dua baut di bagian buzzer speakernya, itu nggak saya lepasin ya, karena itu nggak termasuk di bagian bezel tengahnya ya. Jadi hanya baut-baut yang terhubung antara
bezel atas dan bawah itu yang dilepas ya. Jadi untuk bagian booster speakernya nggak dilepas. Oke, di sini harus sabar ya, karena ada beberapa bagian baut yang agak susah dilepas ya, karena itu biasanya jadi susah dilepas karena ini ya, terkena lem ya. Jadi karena HP sudah pernah dibongkar, jadi lem itu ada mengenai bagian baut ya, bagian baut di atasnya ya. Itu pelan-pelan saja, jangan dipaksa ya, takutnya nanti malah dol ya untuk bautnya. Oke, jadi di sini saya lakukan pembersihan dulu. Nah, ini dia bekas sisa lemnya ya, masih menempel. Kalau dipaksakan nanti takutnya bautnya jadi dol ya, jadi malah susah dibuka. Oke, apabila dirasa cukup bersih, lanjut mengangkat bautnya ya. Kemudian di sini untuk bagian tutup kamera harus diangkat ya, karena apabila nggak diangkat bautnya jadi nggak bisa diangkat juga ya bezelnya. Oke, diangkat dulu untuk bagian kamera belakang, tutup kamera belakang ya. Jadi di sini di bagian tutup ini ada pengunci ya. Jadi itu nanti harus diangkat agar dapat melepas baut-baut yang di bawah tutup kameranya ya, tutup kamera belakangnya. Lanjut lepas baut-bautnya, kemudian tinggal melakukan persiapan ya dan pelepasan bezelnya ya. Oke, untuk baut-bautnya sudah terangkat semua, dan cari posisi yang paling mudah ya untuk mengangkat bezel tengahnya. Hati-hati juga saat melakukan dan mencari posisinya. Apabila mencari posisi yang paling mudah dekat SIM tray itu agak mudah ya di situ ya. Jadi pelan-pelan saja, takutnya nanti malah membuat patah ya bagian sisi bezel di SIM tray-nya ya. Dan untuk tombolnya hati-hati juga ya, dan juga jangan memasukkan alat bantu terlalu dalam, karena ada fingerprint juga di bagian sebelah kirinya. Jadi pelan-pelan saja dan hati-hati ya, pastikan semua sudah terangkat. Apabila sudah dirasa pas dan terangkat, wah ini tombolnya copot ya. Oke, saya pinggirkan dulu. Jadi hati-hati juga apabila saat mengangkat bezel ini tombolnya pada lepas ya. Oke, sudah terlepas untuk bagian bezelnya. Nah, ini kayak ada bekas kena air juga ya, jadi kayak kemasukan air. Oke, sambil dibersihkan dulu sisa-sisa lem yang masih ada ya. Mungkin nanti ini saya tambah penutup ya untuk bagian tombol ini. Ini kayaknya kayak seperti itu ya untuk bagian tombolnya. Dan ini ada agak penutup ya untuk mengganjal bagian tombol ya. Oke, mungkin nanti saya perbaiki. Jadi saya fokus dulu ke bagian LCD ya. Jadi LCD-nya sudah di bawah usernya sendiri ya. Jadi di sini sudah di unboxing juga, dan ada bagian fleksibel LCD yang baru ini terlipat ya. Oke, di sini sebelum melakukan pemasangan saya coba tes terlebih dahulu ya, untuk memastikan bahwa LCD-nya normal ya. Kan sini saya akan coba hidupkan. Alhamdulillah sudah hidup ya, muncul logo Oppo. Tinggal kita tunggu, mudah-mudahan mau tampil sampai ke tampilan tampilan utama ya. Oke, kita akan tunggu, dan ini cukup lama juga ya, jadi beberapa menit harus menunggu. Oke,
kita akan coba tunggu dulu, mudah-mudahan mau tampil ke tampilan utama ya. Dan kita apabila sudah tampil langsung kita coba cek sentuhnya ya. Dan alhamdulillah sudah mau tampil dan sentuhnya juga kayaknya aman ya. Di LCD ini sepertinya normal ya untuk LCD barunya. Ini saya akan lakukan persiapan pemasangan ya. Dan di sini lanjut melepas bagian baterai. Pastikan fleksibel soket baterainya sudah dilepas ya. Sewaktu pengetesan LCD baru tadi ya, agar pas ditarik tidak ada masalah ya. Takutnya nanti pas ditarik malah nyangkut dan bikin fleksibelnya robek ya. Lanjut merapikan plastik bening di belakang baterainya. Di sini saya buka sedikit saja ya, cukup di bagian fleksibel LCD-nya saja ya, karena di situ lemnya juga lumayan kuat ya untuk bagian plastik bening ini. Jadi hanya di bagian fleksibel LCD saja yang saya lepas ya. Oke, lepas dulu untuk fleksibel soket fleksibel LCD-nya. Kemudian lanjut untuk melepas LCD lama ya, dan ini hati-hati saat melakukan pembongkaran karena di sini kayaknya banyak pecahan dan retakan-retakan, takutnya mengenai tangan dan luka ya, karena itu bagian-bagiannya ada yang tajam juga ya. Ini LCD yang lama sampai terangkat seperti ini. Oke, sambil membuka LCD yang lama, pelan-pelan saja dan hati-hati ya, karena takutnya jadi banyak pecahannya, jadi berhamburan ya. Oh ya, ini ada saringan di atas kamera depan ya. Mudah-mudahan kamera depannya aman, tidak ada masalah ya, karena retakannya lumayan parah ya. Tentu ada pecahan-pecahan, takutnya mengenai bagian lensa kamera juga. Oke, lanjut melepas LCD yang lama. Dan di sini LCD yang lama sudah terangkat ya. Nah itu sampai copot gitu ya. Oke, di sini prosesnya yang pelepasan ini agak lumayan lama ya, karena lem yang sudah bekas pergantian juga ini agak lumayan kuat ya sudah lemnya. Oke, alhamdulillah sudah terlepas untuk LCD yang lama. Lanjut membersihkan bagian frame LCD-nya ya. Ini ada pecahan-pecahan LCD juga, bersihkan dan pastikan semua benar-benar bersih ya. Dan di sini setelah dilakukan pembersihan, lanjut pemberian lem ya. Dan jangan lupa juga untuk bagian saringan yang di atas lensa di atas kamera depan ya. Di situ sangat berguna sekali ya, karena itu untuk menahan debu atau kotoran yang masuk agar tidak menutupi kamera depan ya. Oke, lanjut pemasangan. Ini bendanya sangat kecil ya, jadi kalau ini hilang banyak ini ya, biasanya banyak debu atau kotoran yang menutupi untuk kamera depan ya, jadi hasil kamera itu jadi lebih buram. Oke, setelah dirasa cukup bersih, sebelum melakukan pemasangan, di sini saya rapikan dulu untuk LCD yang baru ya. Untuk LCD baru ini pastikan segel dan bagian plastik-plastiknya dilepas. Dan biasanya untuk bagian kamera depan itu ada plastik ya, namun di sini sepertinya tidak ada plastiknya, jadi plastiknya hanya ada di bagian fleksibel di belakang LCD ya. Oke, sini untuk segel dari tokonya saya
bersihkan dulu, kemudian lanjut untuk pengetesan terlebih dahulu ya. Jadi sebelum melakukan pengeleman, sini saya paskan terlebih dahulu, cek apabila ada bagian-bagian yang terangkat, pastikan sisa-sisa lem yang lama itu sudah benar-benar bersih ya. Nah di sini alhamdulillah untuk bagian framenya sudah lumayan bersih ya. Jadi setelah melakukan pengetesan terlebih dahulu sepertinya aman ya. Jadi pemasangannya lebih rapat dan presisi ya. Kemudian lanjut melepas plastik di bagian fleksibel dan LCD. Jadi biasanya ini masing-masing ya, bisa dilepas dan bisa juga tidak ya, tergantung masing-masing. Oke, lanjut mempaskan di bagian fleksibelnya, kemudian sini persiapan ke pemasangan ya. Dan alhamdulillah sepertinya lumayan presisi ya. Dan lanjut pemberian lem, kasih lem secukupnya di sini untuk bagian sensor juga ya. Jadi sedikit saja dikasih untuk di bagian dekat saringan itu, jangan terlalu banyak juga, karena apabila terlalu banyak nanti malah lemnya menutupi kamera depan ya. Kemudian untuk bagian sensor juga jangan terlalu banyak juga untuk lemnya, takutnya sensornya nggak berfungsi ya, ketutupan lem. Oke, kasih lem secukupnya dan pastikan semua ini ya, semua rata ya. Jadi tidak ada bagian-bagian yang kosong saat pemberian lem ya. Jadi semua lebih ini ya, lebih bagus dan tidak ada banyak cahaya yang keluar dari bagian LCD ya saat nanti dilakukan pemasangan LCD baru ya. Oke, lanjut kasih lemnya. Dan di sini sebenarnya untuk pemasangan LCD sendiri lebih ini ya, lebih mudah ya sebenarnya, namun kita wajib hati-hati saat melakukan pemasangan ya, karena di bagian-bagian HP ini banyak fleksibel dan bagian-bagian yang ini ya, dekat dengan bagian cover dan lain-lain yang bisa terkena ya saat kita melakukan pembukaan. Dan ini setelah dilakukan pengeleman, lanjut pemasangan LCD dan tekan pelan-pelan ya, pastikan semua pas ya, tidak ada bagian-bagian yang terangkat ya. Oke, lanjut merapikan fleksibel belakangnya, kemudian merapikan plastik bening di belakang kamera ya, di belakang baterai ya. Oke, setelah dilakukan pemasangan, rapikan juga untuk plastik bening dan pasang baterainya ya. Oke, alhamdulillah untuk pemasangan LCD sudah selesai, tinggal memasang bezel tengahnya dan merapikan ya sambil menunggu lem LCD-nya kering ya. Kemudian lanjut pengecekan bagian soket-soket LCD, soket mainboard dan baterai serta lain-lainnya juga. Dan di sini sudah terpasang ya untuk bagian bezel tengahnya. Lanjut pasang tutup, pasang baut-bautnya ya. Kemudian jangan lupa juga untuk bagian tutup kamera ya. Jadi sebelumnya juga tidak lupa dibersihkan juga bagian lensa-lensa kameranya ya, takutnya ada debu atau bagian-bagian yang di bagian lensa kamera terkena kotoran ya, sehingga kamera itu jadi buram ya. Oke, lanjut
pemasangan baut-baut. Dan sini alhamdulillah untuk pemasangan LCD sendiri sudah selesai ya, tinggal merapikan semua ya, sambil menunggu lemnya kering dan bisa juga mengkonfirmasi ke usernya ya. Jadi sebenarnya pemasangan ini lebih cepat ya. Yang lama itu biasanya membersihkan sisa-sisa lem dan membuka bagian LCD yang lama ya, karena itu biasanya lemnya lumayan lengket. Ada juga yang sudah terlepas ya, jadi tergantung dari HP-nya sendiri ya. Namun kita wajib hati-hati ya, karena itu memang kita menjaga agar tidak ada bagian-bagian yang lain yang terkena ya saat pelepasan dan pemasangan. Biasanya yang cukup rentan itu bagian fleksibel fingerprint, terus ada juga bagian lainnya seperti mainboard ya. Dan untuk bagian baterai juga pastikan sebelum melakukan atau melepas baterainya itu soketnya sudah benar-benar terlepas ya. Takutnya nanti pas dilakukan penarikan atau melepas bagian baterai itu malah masih nempel di mainboard mesin atasnya. Jadi pas ditarik malah bikin fleksibelnya jadi robek ya. Jadi itu wajib hati-hati ya. Dan alhamdulillah untuk bagian HP-nya sudah selesai dan bautnya sudah terpasang semua. Pastikan juga untuk bagian tombol-tombol juga sudah ini ya, sudah aman. Dan cek kembali sisa di bagian covernya, apabila ada sisa-sisa lem yang masih menempel, bersihkan agar waktu pemasangan covernya itu tidak ada bagian yang terangkat ya. Jadi pastikan semua sudah bersih ya. Apabila masih ada yang tersisa, dibersihkan pelan-pelan saja dan hati-hati ya. Oke, untuk bagian covernya mungkin sudah ini ya, karena sudah dikonfirmasi juga ya. Jadi cover ini nanti diinfokan ke usernya apabila mau mengganti dengan yang baru ya, karena ini biasanya kebanyakan jadi ini ya, jadi nombok akhirnya ya kalau tidak dikonfirmasi. Oke, setelah dilakukan pemasangan baut-baut, sini untuk bagian kamera belakang saya bersihkan. Kemudian di sini karena ini terpasang ya, dan itu ada klemnya juga di bagian tutup kamera belakang. Jadi lanjut ke pemasangan cover ya. Pemasangan tutup belakang sudah selesai, dan ini karena saya tidak ada covernya, jadi saya pasang terlebih dahulu. Dan apabila usernya ingin mengganti dengan yang baru, nanti bisa dilepas ya dan diganti dengan yang baru. Lanjut kasih lem secukupnya di bagian bezel tengahnya, jangan terlalu banyak juga, agar apabila usernya ingin mengganti covernya nanti lebih mudah ya. Dan pastikan semua rata ya. Oke, kasih secukupnya saja, pelan-pelan. Dan sini sambil menunggu lem kering juga. Dan untuk HP ini alhamdulillah untuk pemasangan dan lain-lain sudah selesai ya. Jadi tinggal mengkonfirmasi sambil menunggu usernya datang dan gajian ya pastinya.
Oke, alhamdulillah sudah dikasih lem dan lanjut pemasangan covernya. Oke, paskan. Oh, ini agak naik ya untuk bagian plastik beningnya. Jadi lanjut pemasangan dan merapikan. Oke, tekan pelan-pelan saja. Lanjut yang terakhir SIM tray-nya ya, jangan lupa. Kemudian di sini saya tahan dengan karet ya. Jadi untuk kekencangan karetnya sendiri masing-masing ya. Jadi di sini saya secukupnya saja, pakai perasaan ya, jangan terlalu kencang juga. Dan alhamdulillah untuk pemasangan LCD Oppo A16 ini sudah selesai ya. Pastikan juga untuk bagian tombol-tombol aman dan tidak ada bagian-bagian yang cahaya yang keluar dari LCD ya. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe-nya agar channel ini terus berkembang lagi dan memberikan konten-konten yang menarik. Nah, ini sambil nunggu lem kering, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.